Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan tips supaya tidak mabuk di dalam perjalanan atau tidak muntah pada saat naik kendaraan, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya akan menerangkan ini karena ada beberapa orang yang menanyakan. Di sini saya akan bacakan pertanyaannya. Ini dari Ibu Ratna Suminar. Beliau menanyakan ini tadi 3 jam yang lalu. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Terima kasih atas informasinya, sangat membantu sekali. Saya dari Sukabumi ingin banget melaksanakan ibadah umroh. Soal biaya sudah siap. Tapi yang jadi kendala, saya suka mabuk, maksudnya mabuk perjalanan. Itu saya nggak kuat dalam perjalanan. Bagaimana solusinya, Abah? Karena saya mau banget umroh, mohon balasannya. Dan saya baru nyimak acara ini, terima kasih. Baik, insya Allah saya akan jelaskan. Yang pertama, yang harus dikerjakan pada saat akan bepergian, khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh, pilihlah pakaian yang paling nyaman. Dari pakaian dulu, yang paling nyaman. Contoh biasanya terkadang kan ada, baik laki-laki maupun perempuan itu, kalau pakai celana itu jangan sampai terlalu kenceng. Nah, kalau umpamanya pakainya yang koloran, ya supaya karetnya itu jangan sampai terlalu, neken ke perut. Dan diusahakan jangan pakai pakaian yang terlalu ribet, yang enjoy, yang santai. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pada saat bepergian, maksudnya pada saat akan berangkat pergi bepergian, itu supaya makan sedikit saja, ya, sebagai dasar untuk minum obat. Jadi bukan makan seperti biasa lahap dan sebagainya, tidak usah, jadi sedikit saja. Ya. Kemudian setelah makan sedikit, minum obat anti mabuk perjalanan. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu terkenal dengan Antimo. Nah, ini yang saya akan terangkan itu juga mengalami pada diri saya, termasuk keluarga saya. Ya, saya itu pertama kali, ini cerita sedikit. Pertama kali naik pesawat itu, Masya Allah, pusingnya luar biasa. Ya. Bahkan waktu itu saya itu sampai kehabisan Antimo. Ya. Saya bawa beberapa bungkus Antimo untuk perjalanan. Jadi setiap naik mobil minum itu. Ya Alhamdulillah berhasil. Hanya saja ya tadi makin kesini akhirnya terbiasa dan Alhamdulillah ya tidak seperti dulu lagi. Nah, saya teruskan tadi yang ketiga, silahkan minum Antimo sejam sebelum berangkat. Bukan berarti pas mau berangkat baru minum, bukan. Tapi kurang lebih sejam atau setengah jam sebelum pergi itu silahkan minum Antimo. Ya kalau barangkali ada merek lain ya silahkan. Kemudian yang keempat, oleskan balsem atau minyak kayu putih atau sejenisnya yang kira-kira Bapak Ibu merasa cocok. Contoh misalnya kayu putih. Nah ini bisa dibawa pada saat perjalanan umroh karena ini cc-nya hanya 30 mili. Kan kalau di pesawat, di kabin itu maksimal 100 mili. Ini 30 mili bisa dibawa. Atau barangkali balsam ini kalau saya biasanya cocoknya ini namanya Fix Vaporub apa ini mereknya ini. Seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nih umpama ini balsam dibuka, kemudian oleskan di ubun-ubun kepala sampai meresap ke kulit kepala.
Kalau yang rambutnya tebal, ya supaya disingkirkan rambutnya. Gosoknya caranya berputar, supaya terus meresap ke kulit kepala. Itu yang pertama, dioleskan di ubun-ubun. Kemudian oleskan ya, di belakang ubun-ubun, masih di kepala atas. Ya, itu silahkan diputar-putar sampai meresap. Nah, selanjutnya oleskan di kepala bagian yang kanan. Ya, silahkan dioles-oles, lanjut ke kepala yang kiri, terakhir kepala yang belakang. Dioles-oleskan, terus diputar. Itu pas mau berangkat, beberapa saat mau berangkat, misalnya 10 menit lagi, umpama mau naik ke mobil, umpama seperti itu. Nah, setelah itu dilanjut dioleskan di leher, kemudian dada, dan terakhir ke perut. Ya. Umpama cocoknya kayu putih boleh, umpama cocoknya balsam merek apa, umpama juga silahkan. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian jangan lupa membawa inhaler. Inhaler itu biasanya kalau orang lagi pilek atau mangpet hidungnya, itu kan ada yang sepanjang ini warnanya putih, suka disedot, dihirup. Nah, itu tujuannya adalah pada saat di atas kendaraan, kalau orang yang biasa mabukan itu baru duduk aja sudah rasanya udah nggak karuan. Nah, silahkan ya, itu inhaler itu disedot, dihirup ya, dihirup. Kalau pas lagi nggak nyaman kondisinya, aduh kayaknya pusing dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya ini saya menceritakan orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh pada saat datang atau sampai di bandara itu kan nunggu beberapa jam. Nggak langsung berangkat, biasanya insya Allah begitu. Nah, pada saat kurang lebih umpama ya, setengah jam mau berangkat. Umpama, ayo ini udah mulai datang tuh kapalnya atau pesawatnya, umpamanya, petugasnya dan sebagainya, umpama memberitahu seperti itu, ya silahkan minum obat sakit kepala. Kalau saya cocoknya itu mereknya Bodrek Extra. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu pada saat naik pesawat itu, kalau saya sendiri itu pas naik atau turunnya itu pusingnya luar biasa. Nah, itu saya cocoknya minum Bodrek Extra. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merek yang lain, ya silahkan yang kira-kira cocok dengan kondisi badan Bapak Ibu sekalian. Tapi diusahakan ya makan apalah umpama sedikit, jangan sampai perut kosong. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tadi yang kelima bawa inhaler, yang keenam ya, minum Bodrek pas mau berangkat, pas saat mau naik pesawat. Yang ketujuh, jangan minum minuman yang berkafein. Ya, yang berkafein itu bisa kopi, bisa teh. Ya. Umumnya itu kalau dulu zaman saya itu kalau mau pergi-pergian itu katanya minum teh manis umpamanya. Nah, itu jangan. Ya, diusahakan minumnya air putih saja. Baik sebelum berangkat maupun di dalam perjalanan. Ya. Jadi jangan minum minuman yang berkafein. Dan juga jangan makan makanan yang mengandung pengembang, baik itu roti contohnya misalnya, kemudian mie, umumnya kan ada mie goreng, mie rebus, ya diusahakan dihindari makanan tersebut. Dan juga jangan ya, makan makanan yang mengandung gas, contohnya misalnya mau pergi malah makan nangka umpamanya, makannya durian, makannya jus durian, ya jangan. Nantinya malah gasnya itu naik ke atas. Yang ada di perut biasanya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Kemudian dilanjut lagi nomor 8. Saat dalam kendaraan supaya duduk yang rileks, yang tenang, jangan stres. Diusahakan santai aja. Cari posisi umpama di pesawatnya itu duduk yang nyaman, kira-kira nyamannya bagaimana? Ya silahkan seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-9,
Kalau kita cocok bawa bantal yang buat di leher pas kita mau tidur, ya silahkan dibawa. Kebetulan kalau saya sekeluarga itu biasanya pada cocok, kalau di pesawat itu pada cocoknya bawa bantal leher. Nah, tapi saya sarankan cari yang lembut dan halus. Jangan yang kaku, yang tebal sekali, jangan. Malah kita bawa-bawanya ribet. Jadi diusahakan bawa bantal leher. Kemudian yang ke-10, ya, supaya membawa plastik untuk persiapan muntah dan juga tisu basah barangkali, atau tisu apa yang kecil aja, yang ukuran kecil. Ini hanya sebagai persiapan. Biasanya di pesawat juga ada, ya. Tetapi barangkali mau bawa plastik, ya boleh-boleh saja untuk persiapan. Kemudian yang ke-11 yaitu, ya, sambil kita duduk umpamanya udah mulai nggak enak, nggak nyaman itu, ya biasanya kalau saya nih biasanya yaitu makan permen yang menyegarkan, ya, dan juga pikirannya supaya jadi rileks, ya, rileks aja, rileks, jangan tegang. Nah biasanya kalau saya nih pribadi dari mulai zaman dulu nih, saya cocoknya apa nih mereknya? Grand Pagoda kalau saya, cocoknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu cocoknya permen apa, umpama Exos, umpama. Yang penting jangan yang mengandung kafein. Kan umpama ada merek lain tuh, ya. Itu jangan. Ya. Yang mengandung kopi umpama, yang mengandung coklat, itu jangan. Diusahakan yang seger-seger. Nah, kemudian dilanjut. Ya. Yang ke-12, pada saat di pesawat itu kan biasanya para jamaah umroh itu disediakan atau dikasih makanan dan minuman. Bahkan minumannya itu bisa milih, ada Coca-Cola, ada Sprite umpama, ada teh, ada kopi. Nah itu jangan. Minta saja air putih. Ya, ingat ya, minta air putih saja. Selanjutnya yang ke-13. Diusahakan pada saat keberangkatan jangan membawa barang bawaan terlalu banyak, ya. Jadi secukupnya saja, yang kira-kira gampang ditentengnya. Jadi nanti naruh di nyimpan di kabinnya juga mudah, ya. Jangan terlalu ribet sama barang-barang. Dan yang terakhir, ya, perbanyak doa kepada Allah, ya. Jadi diusahakan yakin, berpikiran yang positif, berhusnudzon billah kepada Allah bahwa perjalanan Bapak Ibu semuanya lancar. Jangan khawatir itulah inilah, yang penting tetap sambil berdoa. Ini dijalankan dalam artian ini hanya sebagai usaha. Dan saya berikan tips ini Bapak Ibu, itu sudah dipraktekkan oleh saya dan keluarga. Ya. Saya sendiri pun Bapak Ibu, biasanya kalau naik kendaraan aja, ya, kendaraan roda 4 itu, ya, kalau nggak bawa sendiri, umpama saya jadi penumpang, apalagi kalau misalnya di belakang, sampai sekarang juga saya pusing, ya. Pusing pengen muntah, sama seperti itu, ya. Biasanya saya duduknya di depan, tapi yang paling nyaman bawa sendiri. Kalau bawa sendiri saya belum pernah merasakan misalnya muntah atau pusing, biasanya seperti itu. Nah, berarti ini yang saya terangkan ini adalah hanya sebagai antisipasi saja, ya. Mudah-mudahan tips ini cocok buat Bapak Ibu sekalian yang akan menjalankan perjalanan cukup jauh. Dan saya mengingatkan, ya, bahwa obat-obatan yang tadi yang saya terangkan, contoh misalnya kalau cocoknya misalnya Bodrek. Bodrek itu kan ada Bodrek biasa, ada Bodrek ekstra. Umpama kalau cocoknya Bodrek, bawa buat persediaan. Karena nanti pada saatnya kita di Tanah Suci, itu juga kan ada perjalanan umpama ziarah kemana, naik bis, atau misalnya naik kendaraan apa. Nah, diusahakan selalu siap yang namanya, kalau saya itu cocoknya Antimo dan Bodrex ekstra. Nah, jadi selalu habis makan sedikit, kemudian minum Antimo. Insya Allah selama ini yang saya rasakan, tips ini dilakukan itu, ya,
hasilnya alhamdulillah lancar. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin banget seperti tadi ibu yang dari Sukabumi, pengen banget yang namanya umroh tapi takut. Takut apa tadi? Takut karena mabuk perjalanan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi jariah, bisa berpahala buat saya dan keluarga. Bila masih ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa namanya channel Abah Jojo. Umpama cocok dengan video-video saya, ya silahkan, barangkali mau di subscribe juga boleh. Saya tidak memaksakan, silahkan. Nah, supaya apa? Supaya barangkali nanti ya, kalau saya buatkan video-video lagi itu bisa langsung tampil biasanya. Ya, kalau misalnya dipijit apanya namanya itu, subscribe-nya, umpama seperti itu. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada kekurangan silahkan ditambahkan. Bila ada yang kurang tepat, kurang pas, ya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.